Halo teman-teman, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu ya. Hai teman-teman, aku Farizal. Dan aku Ahmad. Nama aku Sopi. Saya Mila. Aku Vanka. Kita akan memulai dengan memahami definisi dari filsafat terlebih dahulu. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah yang berasal dari Arab. Kemudian filosofi yang berasal dari Inggris dan juga filosofia yang berasal dari bahasa Yunani. Kata filosofia yang terdiri dari kata phile artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Setelah mengetahui pengertian dari filsafat, mari kita beralih tentang pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Kemudian, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Wawasan filsafat mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang dianggap mencakup kesemestaan. Berikut ini akan dibahas oleh ketiga teman saya tentang landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila. Yuk, sekarang kita memahami tentang landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamaartikannya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, kosmologi, metafisika. Secara ontologis,
Penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat. Kemudian yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Nah, apa sih epistemologis itu? Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Nah, menurut itu 1984 terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran pengetahuan manusia, dan watak pengetahuan manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Berarti, Pancasila telah menjadi suatu belief system. Sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan yang meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Kemudian, tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Maka, Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan isi arti Pancasila meliputi 3 hal. Yang pertama, umum universal. Umum universal adalah hakikat sila-sila Pancasila yang menjadi intisari dan dasar dalam pelaksanaan kenegaraan dan hukum Indonesia serta dalam berbagai aspek kehidupan konkret. Nah, yang kedua, umum kolektif. Umum kolektif adalah Pancasila sebagai pedoman kolektif bagi negara dan bangsa Indonesia, khususnya dalam hukum Indonesia. Kemudian yang ketiga, khusus dan konkret. Khusus dan konkret adalah realisasi praksis Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan yang bersifat khusus, konkret, dan dinamis. Dan yang terakhir yaitu landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi
berasal dari kata Yunani, akios, yang artinya nilai, manfaat, dan logos, yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama, nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Lalu, nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia adalah pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kami tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga apa yang sudah kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Terima kasih banyak teman-teman.